Baik, kita lanjutkan lagi yuk ngobrol-ngobrolnya, dengerin curahan hatinya Mbak Aci yang sudah beberapa kali ada aja pengalaman yang tidak enak dengan kaum laki-laki gitu ya, sampai akhirnya menyebabkan trauma sama laki-laki. Tapi kita belum jelas nih yang dimaksud sama Mbak Aci, traumanya tuh seperti apa gitu. Traumanya ya takut aja kalau kita menjalin hubungan lagi sama pria gitu, disakitin lagi gitu, diulang kayak kemarin-kemarin, takutnya kayak gitu aja. Jadi sekarang punya teman-teman laki-laki nggak? Kalau teman laki-laki paling teman-teman kerja aja, kalau di luarnya enggak sih, saya lebih dekat sama yang biasa sahabat-sahabatan aja sama teman-teman saya. Jadi sekarang sahabatannya temannya sama perempuan-perempuan aja. Kalau sama laki ya sekedar teman aja gitu. Tapi nggak ada ingin jalin hubungan dekat gitu, masih ya, ada? Masih ada, kepengen gitu. Kadang naksir juga tuh sama cowok gitu. Cuma kadang takut gitu, ragu gitu. Iya. Tadi Mbak Oki mau menjelaskan ya Mbak. Betul. Silakan Mbak Oki. Memang ini bisa dipahami karena latar belakang yang bertubi-tubi terhadap laki-laki membuat pada akhirnya trauma tersendiri. Yang trauma ini harus disembuhkan. Karena khawatirnya berdampak yang paling ekstrim adalah khawatir, kita mengkhawatirkan dampaknya jadi lebih nyaman dengan teman-teman, sementara satu hari nanti kita tetap butuh laki-laki, kita tetap memerlukan laki-laki untuk menemani hidup kita. Jadi ini kita memikirkan dampak yang paling ekstrim. Dia mungkin agak jauh ya contohnya, tapi mudah-mudahan kita tidak tergolong yang tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh kaum Nabi Lut. Nah, ini ada nih kaum-kaum yang ekstrim. Ibu-ibu sudah tahu kan cerita tentang kaum-kaum Nabi Lut, kaum-kaum yang melampaui batas. Tapi ingat bahwa Allah itu kan, kata Allah gini, kalau engkau datang kepadaku, mengadukan segala permasalahan kepadaku, meminta ampun padaku, insya Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani suatu hamba kalau dia tidak mampu untuk memikulnya. Artinya sekarang ujian yang diberikan oleh Allah sekarang adalah ujian berupa trauma terhadap perlakuan laki-laki, tapi nggak ada salahnya kita membuka diri. Caranya seperti apa? Pertama nih, trauma akhirnya harus deketin dulu diri sama Allah. Ya Allah, tolong sembuhkan trauma ini ya Allah. Kemudian yang kedua, akhirnya kita harus membuka lebih luas lagi pergaulan. Tapi pilih yang baik-baik. Kalau kita datangnya ke tempat yang tidak baik, ketemulah laki-laki yang tidak baik. Tapi kalau kita perginya bergaulnya ke masjid, ke majelis taklim, ketemulah laki-laki yang baik itu. Dan harus diubah paradigmanya. Kan, laki-laki sama aja. Ayah begitu, ayah tiri begitu, pacar begitu. Jadi kita buat persepsi sendiri di otak kita. Sementara tidak seperti itu. Ada banyak laki-laki yang baik, ada banyak laki-laki yang solih. Di mana? Di tempat-tempat yang baik. Jadi buka pergaulan lagi, temenan sama perempuan, sahabatan sama perempuan harus. Memang kita nggak boleh terlalu dekat dengan laki-laki. Tapi kan one day kita menikah dengan laki-laki. Jadi buka diri ya pergaulannya dan pilih laki-laki yang baik. Caranya gimana? Kita ya harus baik dulu. Kalau kitanya baik, insya Allah dapat laki-laki yang baik juga. Sembuhkan traumanya, insya Allah. Iya, makasih Mbak Oki. Saya sebelum ke Mbak Vera ya, saya mau tanya dulu. Kalau Aci punya gambaran ingin punya pacar atau pengen pacar atau calon suami, seperti apa sih laki-lakinya yang diinginkan? Seperti apa? Kalau saya nggak mau seperti apa, yang penting dia itu bisa nonton saya, jadi imam saya dunia dan akhirat, udah itu aja. Bagus, alhamdulillah. Berarti harus main ini ikut sama Mbak Oki ya mainnya ya di lingkungannya Mbak Oki. Mbak Vera, sebelum bisa mendapatkan laki-laki yang diinginkan sama Aci, benain trauma dulu. Nah, gimana caranya? Justru dia datang ke sini pengen tanya itu ya. Sebetulnya tadi udah sebagian kita bahas. Ya, ketika membuat penalaran yang logis tentang kejadian-kejadian traumatis kemarin, ya Anda pikirkan kembali nanti di rumah, sehingga emosi-emosi yang kita punya nggak blocking gitu loh. Jadi emosinya rilis, jadi sedih bahwa oh iya ya tadi temennya begini, bapak tiri begini, ayah kandung begini, seperti yang kita bahas tadi, itu udah sebagian terbenahi. Yang bagian kedua, tadi saya senang sekali kata-kata Mbak Oki tadi, bahwa betul ada laki-laki yang membuat trauma pada Anda, meninggalkan luka-luka lama, luka-luka bekas-bekas trauma pada Anda, tapi hanya 3 laki-laki loh. Masih ada banyak laki-laki lain. Ini rasionalisasi namanya dalam psikologi. Rasionalisasi ini membuat Anda lebih mudah untuk menerima kenyataan yang kemarin menjadi lebih baik. Karena satu hal, hubungan dengan teman-teman perempuan memang indah, karena perempuan butuh pertemanan face to face dengan perempuan sama perempuan. Namun hanya sayang menyayangi, kelak passionnya nanti akan ada pada laki-laki. Dan laki-laki itu sebetulnya pada waktunya akan menghampiri Anda
Kalau Anda bermain di tempat-tempat yang tepat itu aja sih Mbak Maudi. Baik. Nah Aci kan datang ke sini ingin cerita ya. Yang mendorong Aci ingin cerita kepada kita ini semua, ada Mbak Oki, ada Mbak Vera ini, ada hal yang paling bikin Aci sedih kah, bingung kah, hal apa yang membuat Aci mendorong pengen cerita di sini? Saya pengen cerita aja sih sebenarnya, soalnya saya tuh nggak punya temen. Kalau untuk cerita-cerita kayak gini saya bingung mau ceritanya itu ke siapa, nggak ada motivasi, nggak ada solusi gitu. Ke keluarga ibu ada? Kalau ke ibu saya nggak berani. Nggak berani cerita punya trauma seperti ini, gitu. Ke sahabat, perempuan juga? Sahabat saya suka cerita. Kalau saya sama sahabat yang deket banget, saya suka cerita kayak gimana gitu. Cuma kadang dilarang, cuma ya sayanya orangnya keras kepala gitu. Nah ini Mbak Maudi penting juga, hati-hati kalau kita curhat. Kita pilih orang yang tepat, karena terkadang ketika kita curhat pada orang yang salah, dia malah menyarankan atau mendukung hal-hal yang salah. Maka pilihlah orang-orang yang tepat. Siapa itu? Orang-orang yang berpengalaman, yang bijak, yang solih. Cari guru, cari ustaz, cari ustazah, cari orang-orang bijak. Ketika orang-orang bijak itu mendengarkan cerita kita, dia akan memberikan masukan-masukan yang baik untuk kehidupan kita. Tidak menjudge, tidak menghakimi, tapi justru menolong kita. Sebaik-baik teman adalah orang yang menolong kita. Ayo sini, sama aku yuk, ayo sini. Dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi hati-hati untuk pilih teman curhat. Usia 19 tahun masih panjang ke depan. Betul. Dengan masukan dari Mbak Oki, dari Mbak Vera, seperti apa yang kamu inginkan untuk datang ke Curahan Hati Perempuan, mudah-mudahan bisa membuat kamu besok mantap. Ya, mantap. Besok melangkah ke lingkungan yang baik. Amin. Cari guru, cari siapa yang bisa menuntun kamu. Untuk tahun ke umur 20, umur 21, umur 23 menikah deh. Gitu ya. Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Aci. Dan kita akan segera kembali masih dalam Curahan Hati Perempuan. Masih ada satu segmen dan kita akan kembali mendengarkan apa kesimpulan dari Mbak Vera dan juga Mbak Oki. Sesaat lagi dalam Curahan Hati Perempuan.